Itu jelas tabu, bertanya kepada orang tua apa yang akan terjadi jika ia mati. Tapi, niscaya, itulah pertanyaan semua orang, setidaknya puluhan juta penggemar dangdut, lebih khusus lagi penggemar Rhoma Irama. Tapi, bagaimanapun, itu pertanyaan wajar. Rhoma Irama tak hanya sudah tua, ia berulang tahun ke-75 pada Desember lalu, ia memang sudah tampak benar-benar tua. Keriput di wajahnya tak mungkin bisa disamarkan dengan make-up dan pencahayaan. Dalam posisi duduk dan disorot dari samping, tubuhnya mengerut seperti kismis besar, sangat berbeda dengan gambaran dirinya di poster-poster lama yang selalu ditampilkan gagah. Di luar itu, ia adalah satu-satunya yang masih tersisa dari pendiri Orkes Melayu OM Soneta. Dengan sedikit berputar, mengutip dalil ini itu, juga beberapa petuah, Rhoma menjawab, Soneta adalah Rhoma dan Rhoma adalah Soneta, jika tak ada lagi Rhoma maka tak ada lagi Soneta. Lalu ia menambahkan, dengan sedikit ragu dicampur harap, kelak anak-anaknya akan meneruskan musik dakwahnya. Tapi yang hampir pasti, kehilangan Rhoma adalah hal yang sulit dipikirkan para penggemarnya. Bukan semata karena sang raja dangdut begitu dicintai penggemarnya. Tapi, terutama, karena ia masih duduk di atas tahtanya, dan penggemar dangdut tak akan terbiasa tanpa kehadirannya. Ya, Rhoma tidak ditanya sebagai legenda yang sudah mulai dilupa, atau musisi yang pernah besar dan sedang pudar, atau prodigi yang tak mendapat cukup pemirsa. Ia adalah raja, dan masih saja seorang raja, semua atribut kuasanya masih sepenuhnya di tangannya. Di bulan yang sama, dalam acara Recreating Damai di ujung tahun yang mempertemukan Soneta dan God Bless, Rhoma Irama mendominasi panggung dan gelanggang seperti yang sudah-sudah. Beberapa tahun sebelumnya, ketika dua kali tampil di Synchronize Fest 2016 dan 2018, Rhoma Irama dan Soneta melakukan hal yang sama. Tak hanya jadi representasi dangdut, tapi representasi musik Indonesia dalam bentuk terbaiknya. Di usia 72, teriakan, di penutup nafsu serakah masih sama lengkingnya dengan saat ia muda. Di video rekamannya di YouTube, kita bisa menikmati bagaimana Rhoma dengan cerdiknya, nyolong, pembuka Immigrant Song dari Led Zeppelin untuk ditempelkannya di lagu Perjuangan dan Doa. Dalam jubah putih dengan sayap merah berkibar-kibar di punggung, gelar Raja Dangdut itu tak bisa lebih relevan lagi. Sementara di kanal lain, Anda bisa temukan Sodik, yang kumal dan urakan dengan musik koplonya, dan sering diframe sebagai sosok antagonis atas diri dan musik Rhoma yang moralis dan terlalu sopan. Baca tirto.id, tanggal 31 Oktober tahun 2017, muncul di saluran resminya sendiri membawakan lagu Aku Cinta Soneta ciptaan Caca Handika. Aku suka Soneta sudah sedari dulu, aku tak malu-malu walau cuma meniru, nyanyi Sodik, yang tampil dengan jubah dan gitar Steinberger hitam bergagang kutung dengan tanda tangan Rhoma Irama tertera jelas di sana. Sebagai musisi sekaligus pendakwah, Rhoma banyak menelurkan lagu-lagu tentang kematian, sebagaimana juga tentang alam kubur dan kiamat. Namun, tampaknya, Rhoma memikirkan kematian lebih dari sebelum-sebelumnya. Di video yang diunggah pada pekan yang sama saat tulisan ini dibuat, Rhoma membuka podcastnya dengan menyanyikan lagu Andai Ku Tahu dari Ungu. Di depan Pasa Ungu, tamu yang diundangnya, Rhoma lagi-lagi bicara tentang kematian. Dan, tak bisa tidak, itu membuat para penggemar Rhoma Irama berdebar dan tergetar. Doa-doa, semoga dilimpahi kesehatan dan panjang umur, yang sebelumnya terdengar formal kini mungkin akan diucapkan dengan intensi dan kesungguhan lebih. Berbeda dengan musik jenis lain di Indonesia yang punya banyak raja di setiap masa, di dangdut tak ada yang melebihi Rhoma sejak ia muncul dengan sonetanya. Sebesar-besarnya Kus Plus, God Bless, Slank, Dewa, atau Noah, mereka tak mencipta jenis musik baru seperti yang dilakukan Soneta. Ya, dangdut akan tetap bertahan, dengan atau tanpa Rhoma. Itu keyakinan saya. Dengan segala kritik atasnya, musik koplo membuktikan bahwa dangdut akan terus dimainkan dan didengar, demikian juga lagu-lagu ciptaan Rhoma. Tapi kebudayaan tak bisa hanya bertahan. Ia mesti berkembang, juga berubah. Sebagai penggemar Rhoma sambil mengenang Ida Laila yang telah berpulang, Meggy Z yang almarhum, OM Tarantula yang berumur pendek, Evi Tamala yang makin jarang muncul, Alam yang menghilang bersama Mbah Dukun, Inul yang menyanyikan lagu yang sama selama 20 tahun terakhir, Ridho Rhoma yang kembali kena narkoba, dan Monata yang jadi New Monata. Saya dengan sepenuh hati mengamini setiap doa untuk kesehatan dan panjang umur bagi sang Raja Dangdut. Namun, sebagai penggemar dangdut, saya akan jauh lebih gembira jika dalam waktu dekat muncul seorang muda, berani maju ke depan,
tentu saja bersama musiknya, menantang Roma yang telah menua, agar menyerahkan tahtanya.